yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama kalau ditanya, dengan Al-Quran kita tenang. Kenapa? Karena banyak orang sekarang tak bahagia karena dimulai hatinya tak tenang. Orang Jawa bilang sawang sinawang, kalau orang Minang pasti banyak orang Minang. Kalau orang Minang apa Pak Ustadz? Siko capang, siko capek, siko tapang, siko lape. Yang lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Betul? Kalau lagu tuh ayam den lape Pak Ustadz. Ada kan orang Minang sini? Saya dulu kan cita-cita mau nikah sama orang Minang. Jodohnya sama orang Jawa. Lama saya berpikir, jangan-jangan jodoh yang kedua nanti. Pak Ustadz tak betul. Nanti saya sensor nanti. Ketahuan sama orang rumah, bahaya. Saya berani cuma di luar. Kalau di rumah, dia yang lebih berani. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak laki-laki itu kalau bercerita, Bu, saya kasih tahu. Kalau suami-suami itu bercerita, asina bini, enak ya kalau bini dua. Itu kalau ngomong, gede ngomongnya itu nggak berani itu, Bu. Yang perlu diwaspada itu yang diam aja, Bu. Ah, itu bahaya tuh. Diam. Suami saya diam, pendiam Pak Ustadz. Iya. Rupanya satu memang istrinya, satu di Batam, satu di Bandung, satu Jakarta. Nggak ada kalau di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan mancing-mancing lah. Di sini setia semua kan Pak? Setia sama istri. Tak jelas Pak Ustadz ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ciri orang yang tidak tenang hatinya karena dia tidak baca Al-Quran, maka dia bawaannya takut. Takut ke masa depan, menyesal kepada masa lalu. Maka apa maknanya? Kalau kita memahami hadis Nabi dan ayat Al-Quran, mulai sekarang tak usah mikirin masa depan, tak usah menyesal dengan masa lalu. Semakin kita memikirkan masa lalu, maka akan memunculkan kesedihan yang berkepanjangan. Kalau kita semakin cemas memikirkan masa depan, maka akan memunculkan ketakutan yang tidak berujung. Bisa dibilang ada status. Orang yang menyesal, orang yang takut, orang yang apa istilahnya, tidak move on dengan masa lalu, maka dia pasti setiap hari akan memunculkan kesedihan yang berpanjangan. Dulu seandainya saya jual ayam penyet, Pak Ustadz saya sudah kaya raya. Kenapa? Itu kawan saya jual ayam penyet sudah haji berkali-kali. Kenapa saya begini Pak Ustadz? Dulu Pak Ustadz, kalau saya menerima pinangan Bapak tuh sekarang Bapak tuh jadi dewan. Alhamdulillah setidaknya saya sudah jadi budewan Pak Ustadz. Nyesal saya tak menerima pinangan abang tuh Pak Ustadz. Dapat pula saya Pak Ustadz, ya nggak apa-apa lah Bu RT, jadilah Pak Ustadz. Nggak, bukan saya nyinggung orang Bu RT sini. Ini ciri-ciri orang yang sedih adalah dia terlalu ingat masa lalu. Kenapa aku nggak gitu dulu ya? Kenapa aku nggak gitu dulu ya? Ada yang lebih parah, mikirkan masa depan. Dipikirkan nanti kalau saya pensiun makan apa? Nanti kalau nggak dapat gaji ini seperti apa? Anak saya ini Pak Ustadz, saya khawatir, takut Pak Ustadz. Anak saya nanti tak sekolah. Ketika sekolah dia tak bisa kuliah. Kalau kuliah dia tak bisa menikah. Kalau sudah menikah tak kerja. Ibu sekarang anaknya umur berapa? Masih 3 tahun sih Pak Ustadz. Umur 3 tahun sudah dipikirkan menikah, kuliah. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini itulah yang terbaik. Makanya Allah sepil di dalam Al-Quran itu. Surat At-Toha 131. Gampang ayatnya. Toha 131. Apa kata Allah? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Apa kata Allah? Jangan kau panjangkan biji matamu. Jangan kau panjangkan matamu nengok orang lain yang dapat nikmat. Kenapa? Karena itu zahratal hayatid dunya. Itu adalah bunga kehidupan. Mereka aku uji dengan harta mereka. Jangan kau anggap mereka yang senang. Tidak. Apa maknanya? Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sementara rizki yang kau dapatkan di rumah itulah yang terbaik dan kekal. Bagaimanapun bentuk istrimu yang sekarang, itulah anugerah dari Allah. Ibu-ibu, bagaimanapun suami ibu yang sekarang, itulah suami yang terbaik. Jangan sampai julid. Nengok suami tetangga semakin lama semakin ganteng ya. Ku tengok suami sendiri, aduh bang, menderita aku nengok mukamu bang. Ini salah satu contoh orang yang tak bersyukur. Orang beriman itu jua kata Nabi SAW. Ajaban li amril mu'mini. Menakjubkan orang yang beriman. Apa? Orang beriman itu mengagumkan kata Rasulullah. Kalau benar-benar beriman, ditakjubkan, dikagumi oleh Rasulullah. Inna khairahu kullahu, inna kullahu khairu amrun. Inna kullahu amrahu khairun. Seluruh perkara, masalah yang datang kepada orang beriman itu semuanya baik. In asobat husarra, ketika dia dikasih senang, ketika perutnya dikasih kenyang sama Allah, hidupnya senang, syakarah, dia bersyukur.
Sebaliknya wa in asabathu dharra, ketika manusia itu dikasih kemusibah, dikasih ujian sama Allah, sabar, dia sabar. Orang beriman kata Rasulullah, kalau dikasih kesenangan dia syukur, dia tetap berjemaah, dia tetap silaturahmi, dia tidak bermusuhan.